Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali pada kelas Ekonometri K2 untuk materi Ordinary Least Square atau yang biasa disingkat dengan OLS. Pada pertemuan sebelumnya saya memberikan tugas. Tugas itu sebenarnya adalah untuk mereview pemahaman teman-teman tentang OLS yang sudah diberikan pada mata kuliah Ekonometrika 1. Sebelum kita masuk OLS, saya ingin mengulang kembali regresi linier berganda. Jadi regresi linier berganda itu memiliki ciri yang pertama adalah memiliki n variabel independen atau variabel bebas. Jadi kalau sebelumnya di regresi linier sederhana kita hanya punya satu variabel bebas, maka di regresi linier berganda kita punya lebih dari satu variabel bebas. Kemudian variabel dependen atau biasanya disebut dengan Y diukur dengan skala rasio. Ini yang membedakan regresi linier berganda dengan regresi logistik. Kemudian yang berikutnya adalah variabel independen atau variabel bebas X-nya dapat diukur baik dalam skala nominal, ordinal, atau rasio. Intinya untuk variabel independennya bebas untuk pengukurannya. Kemudian yang berikutnya adalah errornya berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah 0 dan variansinya adalah sigma kuadrat. Kemudian tujuan dari regresi linier berganda. Yang pertama adalah menyelidiki bentuk atau pola hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Kemudian melakukan estimasi rata-rata dari nilai Y berdasarkan X yang diketahui. Jadi misalkan kita dapat melakukan estimasi berapa sih nilai Y-nya jika kita mengetahui nilai X-nya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui variabel X mana sih yang paling berpengaruh terhadap variabel dependennya. Jadi misalkan ada 3 variabel independen. Jadi ketika variabel dependen itu kita bisa cek apakah variabel independen X1 atau X2 atau X3 atau ketiga-tiganya atau hanya 2 saja atau tidak semua-semuanya berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian persamaan umum dari regresi linier berganda ini adalah EY, E itu rata-rata Y ya, sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 sampai dengan Bn Xn jika kita punya n variabel independen. Kemudian penduganya bagaimana? Penduganya itu persamaannya adalah Y topi. Kita menduga nilai Y-nya itu dengan istilah Y topi sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 sampai dengan Bn Xn. Nah, jadi B0-nya itu merupakan penduga dari beta 0, B1-nya merupakan penduga dari beta 1, B2-nya merupakan penduga dari beta 2, dan Bn-nya merupakan penduga dari beta N. Nah, tadi pada slide sebelumnya, yang jadi masalah adalah bagaimana kita menentukan atau menduga koefisien regresinya. Nah, ada beberapa metode yang biasanya digunakan untuk menduga koefisien regresi. Beberapa di antaranya itu yang pertama maximum likelihood estimation atau MLE. Nanti akan kita bahas di akhir pertemuan untuk ekonometri kedua. Kemudian dalam metode momen ini tidak akan kita bahas, dan yang saat ini akan kita bahas adalah metode kuadrat terkecil atau yang istilah asingnya adalah ordinary least square. Jadi OLS itu merupakan suatu metode untuk menentukan nilai penduga koefisien regresi dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat errornya. Kemudian soal nomor 2, pada minggu lalu saya meminta teman-teman untuk menulis asumsi-asumsi klasik ya. Oke, beberapa asumsi klasik yang digunakan adalah yang pertama adalah errornya berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah 0 dan variansinya adalah sigma kuadrat. Kemudian model regresi linier, berarti dia linier dalam segi parameter maupun variabel independennya. Ini saya berikan 3 contoh persamaan. Jadi untuk persamaan pertama yang EY sama dengan beta 0 plus beta 1 X1. Yang persamaan pertama ini dia linier dalam segi parameter dan variabel.
Yang kedua, beta 0 plus beta 0 pangkat beta 1x1. Dia linear dari segi variabel, tapi dia tidak linear dari segi parameter. Karena beta 0-nya beta 0 koefisien dari x1-nya itu tidak linear. Kemudian yang persamaan terakhir beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2 x2 kuadrat. Nah, yang ini yang tidak linear adalah variabel yang kita parameternya dia linear tapi variabelnya tidak linear. Nah, kemudian yang dicek kemudian adalah tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas. Nah, biasanya untuk angka atau nilai yang digunakan itu plus minus 0,75. Jadi kalau seandainya di atas 0,75 maka dikatakan ada multikolinearitas atau kurang dari negatif 0,75 itu terdapat multikolinearitas. Kemudian berikutnya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, yang artinya adalah dia homoskedastisitas atau variansi errornya adalah sama. Nah, yang terakhir adalah tidak ada autokorelasi, tapi biasanya yang terakhir ini digunakan untuk data time series saja. Nah, biasanya yang menjadi yang masih salah dalam pengujian asumsi, biasanya yang diuji untuk normalitasnya adalah variabelnya. Nah, errornya tidak diuji, padahal errornya itu harus diuji apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Kemudian berikutnya tuh heteroskedastisitasnya juga tidak diuji, biasanya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3. Di sini saya akan mengulang kembali untuk materi menilai garnish of fit untuk suatu model regresi. Jadi kita kenal 3 hal, yaitu yang pertama koefisien determinasi, uji simultan atau uji F, dan uji parsial atau uji T. Nah, koefisien determinasi ada 2, ada R square, adjust R square. Intinya adalah sama. Biasanya ada teman-teman yang ketika nanti mengolah data, hasil yang diterima adalah adjust R square-nya adalah negatif. Itu gimana cara menerjemahkannya gitu. Jadi kalau jika teman-teman menemukan nilai adjust R square-nya negatif, itu bisa dianggap nilainya adalah 0. Nah, jadi tujuan dari koefisien determinasi ini untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Kemudian berikutnya adalah uji simultan atau uji F. Ini mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Kemudian uji parsial berarti hanya sebagian saja yang dicek apakah berpengaruh terhadap variabel dependennya. Oke, kita bahas soal nomor 3. Dari hasil pekerjaan teman-teman sudah banyak yang benar, tapi saya bahas sedikit saja. Oke, untuk variabel terikat, ini adalah gaji akhir. Karena gaji akhir ini dipengaruhi oleh gaji awal, lamanya pendidikan, dan pengalaman kerja, sehingga nilai variabel bebasnya adalah gaji awal, lamanya pendidikan, dan pengalaman kerja, karena tidak dipengaruhi oleh faktor manapun. Dalam hal ini diasumsikan seperti itu. Kemudian koefisien determinasinya adalah 0,8, kita pakai adjust R square. Kemudian artinya apa gitu? Jadi artinya adalah 80% gaji akhir dipengaruhi oleh gaji awal, lama pendidikan, dan lama pengalaman kerja sebelumnya, sedangkan 20%-nya disebabkan atau diakibatkan oleh faktor lain di luar model yang kita buat. Ini kalau untuk kasus yang saya berikan pada soal nomor 3 pada minggu lalu. Nah, kemudian berhubungan dengan persamaan regresinya. Oke, di sini kita punya tabel koefisien. Yang kita lihat adalah unstandardized koefisiennya. Nah, di sini berarti untuk model persamaan regresinya adalah Y sama dengan negatif 3,661517. Ini kalau tadi kita flashback ke belakang, itu sama dengan beta B0 ya, kemudian ditambah 1,749 X1 ditambah 735,956 X2 dikurang 16,73 X3. Nah, teman-teman juga bisa menulis dengan dengan keterangan gaji akhir sama dengan negatif 3661,517 ditambah 1,749 gaji awal bla bla bla. Jadi bisa diganti variabelnya dengan nama variabelnya masing-masing. Nah, kemudian interpretasi koefisien dari model persamaan regresinya.
Saya contohkan satu untuk yang ke variabel untuk koefisien regresi X1 ya. Ini misalkan setiap kenaikan satu satuan dari X1 maka akan meningkatkan nilai Y sebesar 1,749. Nah, untuk yang X2 berarti setiap kenaikan satu satuan nilai X2 maka akan meningkatkan nilai Y sebesar 735,956. Nah, itu adalah interpretasi dari koefisien regresinya. Baiklah, demikian pertemuan kita untuk materi kedua tentang OLS. Minggu depan kita akan masuk ke materi analisis data time series. Selamat teman-teman bisa membaca kembali materi yang saya berikan di Siakat sebelum video pembelajaran minggu depan saya share. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.